teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Dr. Nadia dengan 3 digit NRP terakhir 098. Jadi di lanjutan video yang keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan ke lab 2.3.5 yaitu menggunakan port scanner untuk mendeteksi open ports. Oke, kita akan menggunakan Nmap atau Network Mapper, yaitu salah satu open source untuk mendeteksi open port. Jadi, tugas dari si Nmap ini sendiri adalah untuk nge-scan local machine agar kita dapat menentukan potensi kerentanan pada port yang terbuka ataupun port yang tidak terkelola. Oh iya, perlu diketahui bahwa port itu adalah array virtual yang digunakan oleh komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer yang lain di dalam suatu jaringan. Kemudian untuk open port sendiri adalah port yang dapat menerima informasi. Oke, kita kenalan terlebih dahulu ke port yaitu TCP atau ODP. Jadi ini adalah jenis port yang terbuka. Dan mereka ini mengandung banyak IP address sekitar 65.535. Akan tetapi di lab kali ini kita akan belajar list common port yang biasanya digunakan. Ya, ini ada beberapa. Kemudian ini juga ada logical port yang akan digunakan pada lab ini. Dan di sini kita disuruh untuk menyiapkan komputer dengan CSI Lab VM yang udah kita instalasi di VirtualBox. Langsung aja lanjut ke step yang pertama, yaitu kita disuruh untuk membuka terminal window di CSI Lab VM. Jadi kita langsung buka ke VirtualBox. Dan ini kita jalankan untuk memulihkan data-data yang udah kita simpan sebelumnya. A few moments later. Oke, karena udah terbuka, habis ini kita disuruh untuk membuka terminal. Jadi ini kita double klik pada terminal. Oke, karena udah terbuka, di sini kita disuruh untuk ngerun atau menjalankan Nmap dengan mengetikkan prompt yaitu nmap localhost. Enter. Oke, ini udah muncul. Jadi Nmap ini akan menampilkan port terbuka yang sedang berjalan di komputer kita. Oke, ini ada pertanyaan yaitu what TCP ports are open. Jadi ini dapat kita lihat bahwa statusnya dari port ini sendiri itu open, yaitu port 21 atau TCP, port 22, port 23 dan port 631. Oh ya, jadi ini port-port ini mereka itu termasuk jenis TCP, dan untuk jenisnya sendiri port 21 ini adalah FTP, 22 SSH, 23 Telnet, dan 631 itu IPP. Oke, ini kita ketikkan port yang terbuka adalah 21, 22, 23, dan 631. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu provide a description of the service associated with each open port. Jadi kita disuruh untuk menjelaskan terkait service ataupun layanan yang berasosiasi dengan setiap open port yang ada seperti FTP, SSH, Telnet ataupun IPP. Oke. Jadi di sini aku udah nyiapin jawabannya terkait penjelasan pada masing-masing port. Yang pertama itu adalah FTP atau File Transfer Protocol, yaitu merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP atau Transmission Control Protocol. Jadi FTP ini digunakan secara efektif untuk memindah-mindahkan file. Contohnya pada saat kita mengunduh ataupun mengunggah file, maka semua aktivitas dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Kemudian untuk port yang 22 atau SSH, Secure Shell, itu merupakan sebuah protokol yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memodifikasi server secara remote. Jadi ini SSH dapat digunakan oleh administrator untuk mengautentikasi pengguna jarak jauh dan menggunakan kriptografi untuk menginskripsi semua komunikasi antar server dalam jarak yang jauh. Contohnya itu admin bisa masuk ke dalam komputer melalui jaringan, kemudian menjalankan berbagai perintah untuk memodifikasi ataupun mengelola file dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Kemudian lanjut ke port 23 atau Telnet. Telnet sendiri adalah Teletype Network. Jadi dia adalah suatu protokol jaringan berbasis teks yang memungkinkan pengguna melakukan akses jarak jauh ke komputer yang lain. Contohnya pada saat kita mengirimkan pesan, Telnet ini akan memanfaatkan protokol TCP/IP untuk memastikan transmisi data yang handal dan konsisten antar perangkat. Dan yang terakhir ini ada port 631 yang menggunakan CUPS, yaitu Common Unix Printing System, yang memungkinkan komputer untuk bertindak sebagai server cetak. Jadi ini merupakan sebuah sistem yang menjalankan
COPS untuk dapat menerima pekerjaan pencetakan dari klien kemudian mengirimkannya ke printer yang sesuai. Oh iya, jadi COPS ini menggunakan IPP yaitu Internet Printing Protocol. Oke, ini kita copy aja dan kita jawab di sini. Lanjut, kita di sini disuruh untuk research kemungkinan kerentanan pada associate service yang udah kita jelaskan sebelumnya. Di sini aku juga udah nulis terkait kerentanannya, yaitu yang pertama port 21 FTP, yaitu FTP ini termasuk port yang tidak aman. Karena apa? Karena dia itu menyediakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan seperti enkripsi dan autentikasi yang kuat. Oh maaf, jadi dia itu tidak menyediakan, lebih tepatnya, karena dia tidak menyediakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan seperti enkripsi dan autentikasi yang kuat. Oleh karena itu, memungkinkan untuk dieksploitasi dengan menggunakan media, contohnya itu akses anonim, serangan brute force, hingga spoofing dan pembajakan sesi. Jadi dapat di-hacking gitu. Lanjut ke part 22 yaitu SSH. Jadi SSH ini jauh lebih disukai karena lebih aman pada saat menghubungkan ke host jarak jauh. Selain itu, port ini dapat dimanfaatkan untuk cyberkriminal seperti serangan man in the middle, hack, akses ke data sensitif, dan masih banyak lainnya. Jadi dibandingkan FTP, SSH itu jauh lebih aman. Oke, kemudian untuk part 23 yaitu telnet tidak aman karena data yang ditransfer itu dalam bentuk plain text. Oke, dan yang terakhir itu part 631 yaitu COPS, itu memungkinkan serangan yang dapat membentuk rantai eksploitasi, di mana penyerang itu bisa menciptakan perangkat pencetakan palsu di jaringan yang menggunakan COPS, kemudian mengeksekusi kode berbahaya saat pengguna mulai mencetak. Jadi ini kurang aman untuk digunakan. Oke, ini kita copy aja dan kita paste. Oke teman-teman, lanjut ke step yang ketiga. Kita di sini akan menggunakan administrative privilege with nmap. Jadi langsung kita tuliskan aja untuk promnya, yaitu sudo nmap spasi strip s kemudian capital O dan localhost. Kemudian kita enter dan kita masukkan password untuk Cisco-nya. Passwordnya itu adalah password dan kita enter. Oke, jadi ini langsung muncul terkait dengan hasilnya, outputnya. Ini sama ya seperti yang ada di sini. Kemudian kita ada pertanyaan terkait port UDP apa yang terbuka atau open. Langsung kita jawab, yaitu port nomor 123, 631, dan 5353. Dapat kita lihat di sebelah sini, port yang terbuka itu adalah 123, 631, dan 5353. Kemudian kita disuruh untuk menjelaskan tujuan dari masing-masing layanan yang tersambung dengan port tersebut. Di sini ada NTP, IPP, dan Zero Configuration. Oke, di sini aku udah nyiapin terkait dengan pengertian ataupun tujuan dari masing-masing port, masing-masing layanannya. Jadi pertama itu ada port 123, yaitu port NTP atau Network Time Protocol, yang merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu antar komputer. Jadi waktu itu sangat tepat, waktu yang tepat itu sangat penting untuk koordinasi berbagai aktivitas di seluruh jaringan. Jadi contohnya itu ketika waktu antara server dan si klien itu harus tepat agar dapat terkoordinasi dengan baik. Kemudian untuk port 631, yaitu dia itu berfungsi untuk meneruskan data airprint atau pencetakan IPP or IPPS. Dan yang terakhir yaitu port 5353 atau DNS, jadi dia itu digunakan untuk multicast DNS atau MDNS yang memungkinkan perangkat dalam jaringan menemukan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa konfigurasi manual. Oke, udah, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kita disuruh untuk research kerentanan dari masing-masing open port tersebut. Oke, ini udah aku siapin jawabannya juga. Yang pertama itu adalah port 123 NTP. Jadi port ini memiliki celah yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk melakukan serangan amplifikasi. Dalam konteks ini, amplifikasi itu berarti bahwa penyerang itu dapat mengirimkan permintaan kecil ke server NTP dan menerima respons yang jauh lebih besar seperti pada saat menggunakan teknik spoofing alamat IP. Nah, jadi penyerang itu dapat mengarahkan respons besar ini ke target yang tidak bersalah sehingga menyebabkan kelebihan beban pada server dan jaringan target yang berujung pada gangguan layanan. Seperti itu.
jadi dapat dieksploitasi oleh penyerang. Kemudian untuk port 631 yaitu CUPS, ini sama seperti sebelumnya, yaitu memungkinkan serangan yang dapat membentuk rantai eksploitasi di mana penyerang bisa menciptakan perangkat pencetakan palsu di jaringan yang menggunakan CUPS, kemudian mengeksekusi kode berbahaya saat pengguna mulai mencetak. Oke, dan yang terakhir di port 5353 ini, jadi dia itu digunakan oleh Multicast Domain Name System atau MDNS yang memungkinkan host untuk memperbaiki nama host ke alamat IP di jaringan kecil yang tidak termasuk server nama. Namun, jika port MDNS ini terekspos ke internet, maka penyerang itu dapat meminta layanan untuk mengumpulkan informasi tentang server serta meluncurkan serangan DOS dengan memalsukan target dan memenuhi jaringan dengan permintaan MDNS. Oke, udah, ini kita copy aja. Dan kita lanjut ke step yang berikutnya. Oke, di sini kita disuruh untuk mengetikkan pada terminal. Ini kita close terlebih dahulu. Mengetikkan pada terminal dengan komen yaitu nmap strip sv capital localhost dan kita enter. Kita di sini disuruh untuk menunggu terkait outputnya. Ini rada lama, jadi kita tunggu terlebih dahulu. A few moments later. Oke teman-teman, jadi setelah menunggu sekitar 3 menit ya tadi, ini udah keluar untuk hasilnya, outputnya. Jadi ini udah sama seperti yang di sini. Oke, kemudian jadi ketika kita mengetikkan komen strip sv ini, kita dapat mengetahui terkait versi yang dapat kita gunakan untuk melakukan research tentang kerentanan pada setiap port gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke step yang keempat. Kita di sini disuruh untuk mengetikkan komen yaitu nmap spasi strip a capital dan localhost. Ini kita enter. Dan kita tunggu lagi. A few moments later. Oke teman-teman, jadi setelah menunggu sekitar 3-4 menitan tadi ya, kita udah dapat SSH host key-nya. Ya, di sini dapat kita lihat. Dan kemudian kita disuruh untuk mengetikkan isi atau value dari SSH host key-nya. Oke, kita ketik manual aja. Oke teman-teman, jadi ini udah aku tulis terkait host key yang udah kita dapat, udah kita sesuaikan dengan yang muncul di terminal. Oke, langsung aja kita lanjut. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana penyerang ataupun hacker untuk menggunakan informasi tersebut. Jadi sebenarnya SSH host key ini dapat digunakan oleh penyerang untuk mengakses jarak jauh secara tidak legal atau ilegal atau tidak resmi ya bahasanya ke host yang ditargetkan gitu. Jadi kita jawab terlebih dahulu. Oke, ini udah aku ketik, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita untuk mencegah cyber attacker dari pengambilan key information tadi. Oke, jadi sebenarnya cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengirimkan kunci ini menggunakan contohnya itu kayak phone, text, dan email untuk mencegah terjadinya pengambilan secara ilegal. Nah, itu disebut sebagai out of bound key exchange. Jadi langsung kita tulis aja di sini. Oke teman-teman, ini udah aku jawab ya. Jadi caranya itu mengirimkan key melalui phone, text, atau email. Jadi tindakan ini disebut sebagai out of band key exchange. Oke, langsung lanjut ke poin yang B. Kita disuruh untuk mengetikkan man and map. Ya, jadi ini suatu komen untuk mengetahui lebih lanjut tentang nmap. Oke, ini udah muncul bahwa nmap itu adalah Network Exploration Tool and Security or Port Scanner. Oke teman-teman. Kemudian kita sampai pada bagian summary yang akan menjelaskan port yang memiliki kerentanan tinggi. Jadi memang port ini harus terbuka untuk host agar dapat berfungsi. Akan tetapi untuk penggunaannya harus diperhatikan ataupun dipantau agar tidak memunculkan masalah-masalah lain seperti hack ataupun akses secara ilegal. Oke, jadi ini disebutkan bahwa port 21 dari TCP itu merupakan salah satu port yang sangat populer bagi para penyerang. Kemudian ada pula port 23 yaitu telnet. Jadi dia ini memang sangat rentan untuk diserang
karena emang data yang ditransfer itu berupa plain text. Kemudian ada lagi another favorite port for attackers, yaitu port 53. Karena port ini menggunakan DNS, jadi merupakan port yang digunakan untuk exit route oleh para penyerang. Jadi karena port ini memang jarang digunakan, maka dia itu dapat dengan mudah digunakan oleh penyerang untuk membersihkan jejak mereka dengan membersihkan file ataupun segala aktivitas yang udah mereka lakukan. Dan yang terakhir ini ada port 80. Jadi port TCP nomor 80. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja sih dari aku untuk lab 2.35 ini. Akan kita lanjutkan untuk lab-lab berikutnya di video yang akan datang. Jadi stay tune dan sampai jumpa.